Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Tahsinuz ziyyi wal hayati. Sebagian daripada adab orang-orang yang berdakwah kepada Allah membaguskan pakaian dan keadaan. Yang bagi lidda'i ilallah, sayugianya semestinya bagi orang yang mengajak ke jalan Allah, tahsinu ziyyihi, membaguskan pakaiannya. Da'i mesti rapi pakaiannya, wahayatihi, keadaannya, wattajammulu, dan disunatkan semestinya bagi seorang dai tadi juga berhias, berelok-elok, bilibasihi, pada pakaiannya, wa nahwihi, dan seumpamanya, bima yuqarribul khalqa, dengan sesuatu yang mendekatkan makhluk ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, hatta yakmula bihil intiba, sehingga sempurna dengan si dai itu al-intiba, manfaatnya. Wa yadullu lidzalik, menunjukkan bagi yang demikian, marawat Aisyah radhiyallahu anha, yang meriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annahu jatama'a qaumun bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berhimpun orang banyak di pintu Rasulullah, banyak tamu menunggu Rasulullah. Fakharaja ilaihim, keluar Nabi kepada mereka tamu-tamu tadi. Qalat, berkata Aisyah, para'aituhu yattali'u fil ina alladhi fihil ma. Sebelum Nabi keluar menghadap tamu tadi, aku melihat Nabi memandang pada bejana nang ada airnya. Wadah nang babang itu kawadi ulah caramin kalau yusawi min ra'sihi, beliau merapikan kepala sidin, walihyatihi, janggut sidin al-karimah yang mulia. Faqultu, kata Aisyah, awatab alu dzalik ya Rasulullah, adakah kau perbuat demikian hai Rasulullah? Kata Nabi, na'am, innallah yuhibbu minal abdi, sesungguhnya Allah itu cinta daripada hambanya, ayyatajammala, bahwa dia berelok-elok, li ikhwanihi, untuk saudara-saudaranya, idza kharaja ilaihim, bila keluar kepada mereka. Allah suka kalau ada tamu, kita menghadap tamu dalam keadaan elok, dalam keadaan baik, dalam keadaan berhias. Zakarahul Imam Al-Ghazali fil Ihya. Summa qala, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita itu ma'muran bid-da'wah, Nabi diperintah oleh Allah dengan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Wa kana min wadhaifihi, dan adalah termasuk daripada tugas-tugas beliau, ta'zimu amri nafsihi, mengagungkan perkara diri sidin, fi qulubihim, pada hati mereka. Jadi seorang dai itu artinya supaya dia diagungkan di hati orang lain. Li'alla tazdariyahu nufusuhum, agar tidak meremehkan akan dia diri mereka. Kalau dai ini pakaiannya kada kakaruan, rambutnya kada terurus, usang, nah itu akhirnya diulu-ulu oleh orang. Wa tahsinu suratihi, dan membaguskan rupanya, fi a'yunihim, di hadapan mereka. Kaila tastasghirahu a'yunuhum, agar tidak menghinakan, mengecilkan akan dia pandangan mereka. Fayunabbirahum dzalik, maka melarikan akan mereka oleh yang demikian. Kalau dai orangnya pakaian merigat, bau kada nyaman, orang kan katuju beparak. Wa yata'allaqal munafiqu,
dan bergantung orang munafik pitan pirihim pada melarikan mereka. Wahadal qasdu, ini tujuan, ini kasat, bahwa seorang dai itu membaguskan pakaiannya, membaguskan rupanya, merapikan keadaannya, kasatnya agar bisa diterima dakwahnya oleh orang banyak, agar orang tidak lari daripada dia. Nah, kasat seperti itu wajib ala kulli alimin, atas tiap-tiap orang yang alim, tasadda, yang menyiapkan diri lidakwatil khalqi, yang menyiapkan diri untuk dakwah manusia ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wahwa ialah ayyura, ia bahwa dia menjaga, yura ia memelihara, min zahirihi daripada zahirnya, seperti pakaian, mala yujibu sesuatu yang tidak mewajibkan napratan nas, larinya manusia anhu daripadanya. Wal i'timad fi hadza, berpegang atas ini, ala niat, atas niat. Intah. Qala Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah fi Darril Ghamamah, yang bagi ayyakuna lil ulama syiarun, sayugianya bagi para ulama itu ada syiar. Bagi ulama itu ada tanda-tanda bahwa bila memakai tanda itu berarti ulama. Liyu'rafu, agar mereka dikenal orang. Nah, kalau ada sudah ulama-ulama itu punya tanda, ulama-ulama itu sudah ada punya syiar, nang kada ulama diharamkan memakai syiar itu. Kenapa? Karena menipu orang. Misalnya ada baju itu khusus, bila memakai baju itu ulama. Nah, nang kada ulama haram memakai baju itu. Amunnya ada baju khusus bagi ulama itu. Nah, yang bagi ayyakuna lil ulama, bahwa sayugianya bagi ulama itu syiarun, syiar. Liyu'rafu, agar dipinandui orang. Wa yuwakkaru, dihormati orang. Wa yus'alu, ditakuni orang. Wa yumtasala amruhum, dan dijunjung orang perintahnya. Wa nahyuhum, dan larangannya. Wal aslu bidzalik, bermula dalil pada yang demikian qauluhu ta'ala fi suratil ahzab, dzalika adna ayyurabna fala yu'zaina. Yang demikian itu lebih dekat bahwa dikenal orang mereka dan tidak diganggu orang mereka itu. Itu asal dalilnya di situ. Summa zakara an Ibni Abdissalam, kemudian menyebutkan dia Ibnu Hajar daripada Ibni Abdissalam, annahu ankara, bahwa Ibnu Abdissalam ini menegur orang. Wa huwa muhrimun, beliau sedang berihram. Ala jama'atin muhrimin, atas jamaah yang berihram juga. La ya'rifunahu, mereka kada kenal. Palam yakbalu, kada menerima. Kan orang berihram sama, kalau pakaian semua nang tuan guru, nang kada, nang supir, semua sama orang berihram. Jadi tuan guru Ibnu Abdissalam ini ada melihat orang lain salah, sidin tagur, nanti dipakai orang. Kenapa orang kada tahu pada tuan guru? Pakaian sama pada pakaian ihram. Palamma labisa syi'aral fuqaha, manakala beliau memakai syiarnya orang-orang fakih, wa ankara alaihim, sidin menegur atas mereka, sami'u, mereka mendengar, wa ata'u, dan mentaati. Oh, berarti menegur tuan guru, berarti menegurnya adalah ulama, karena pakaiannya lain daripada pakaian orang yang awam biasa. Qala, berkata Ibnu Hajar, faidza lubisa bihadzal gharadi, faidza lubisa bihadzal gharadi, bila mana dipakai dengan ini syiar tadi, dengan bila dipakai itu syiar dengan ini tujuan, maka pakaian kebesaran ulama tujuan supaya amar ma'ruf nahi munkar dipakai orang, diasi orang, kana bihi ajrun,
maka adalah padanya mendapat pahala. Li'annahu sababum tisali amrillah, karena itu sebab menjunjung perintah Allah, wal intihai, dan berhenti ammanahallahu anhu, daripada yang dilarang Allah daripadanya, intah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih, at-tatbiqu lima yad'u ilaih. Salah satu di antara tugas-tugas seorang yang dakwah kepada Allah, mensesuai dengan sesuatu yang dia mengajak orang kepada sesuatu itu. Artinya mengamalkan dengan apa yang dia perintahkan. Wa min adabid da'i ilallahi ta'ala, sebagian daripada adab orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala, baik berdakwah kepada umum, baik berdakwah dalam rumah tangga, an la yukhalifa qawluhu fi'lah, bahwa tidak menyalahi perkataannya akan perbuatannya. Li'alla yadkhula, agar dia tidak termasuk fi umumi qaulihi ta'ala, pada umumnya firman Allah, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu suruh manusia dengan kebaikan dan kamu lupakan diri kamu? Wa qala syair, wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa. Orang yang tidak takwa menyuruh manusia dengan takwa. Tabibun, laksana tabib, yudawin nasa, dia mengobati manusia, wa huwa alilu, sedangkan dia sakit. Qala Syekh Al-Imam Yahya ibnu Abi Bakrin Al-Amiri rahimahullah fi kitabihi Bahjatil Mahafil manasuhu, wa mathalu man ya'muru bil istiqamati, perumpamaan orang yang menyuruh dengan istiqamah. Istiqamah ini lebih berat daripada takwa. Istiqamah artinya luzumut taqwa, melazimi takwa dalam keadaan apapun, fil zahir wal batin. Perumpamaan orang yang menyuruh dengan istiqamah, dalam keadaan seorangan takwa, dalam keadaan orang banyak takwa, dalam keadaan jual beli takwa, dalam keadaan bermusuh tetap takwa, dalam keadaan berkawan tetap takwa, dalam keadaan sakit tetap takwa, dalam keadaan sihat tetap takwa. Ini istiqamah. Perumpamaan orang yang menyuruh dengan istiqamah, wa yanharifu anha, dan dia berpaling dari istiqamah, kama yukadzibu ba'duhu ba'da, seperti orang yang mendustakan sebagiannya akan sebagian. Wa yutbi'u ibramahu naqda, dan mengikutkan akan kuatnya dan rumbakan. Ayaman yang sudah kuat dirumbak ulang. Nah, itu artinya wa yutbi'u ibramahu naqda. Wa yuhillu alaihi, dan menempatkan atasnya maktallah ta'ala, kemurkaan Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kemurkaan yang besar di sisi Allah bahwa kamu mengata sesuatu yang kamu tidak memperbuatnya. Qala Ibnu Sammak, wa'aztun nasa yauman, aku menceramahi manusia satu hari. Ibnu Sammak, fa'ajabani wa'zi, maka menakjubkan akan daku nasihatku. Fasami'tu hatifan yaqul, aku mendengar suara yang berbunyi, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu, halla li nafsika kana zat ta'limu. Hai laki-laki yang mengajarkan orang lain, kenapa tidak bagi diri engkau itu diajari? Kenapa tidak diri engkau yang diajari? Halla li nafsika kana zat ta'lim.
Ibda binafsika panhaha an ghayyiha, mulailah dengan diri kamu. Sebelum kita mendakwahkan sesuatu kepada orang, mulailah dengan diri kita. Panhaha, cegahlah diri engkau an ghayyiha, dari sesatnya. Faizan tahat anhu, bila berhenti diri engkau anha an ghayyiha, fa anta hakimu, maka engkaulah orang yang bijaksana. Tasipud dawa'a lidis saqami wa ziddana kayma yasihhu bihi wa anta sakimu. Engkau menjelaskan obat bagi orang yang sakit dan yang susah, bagaimana dia sihat dengannya, sedangkan engkau sendiri sakimu, sakit. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, jangan kamu cegah satu perangai yang kamu melakukan seperti perangai itu. Arun alaika idza fa'alta azimu, keaiban yang besar atas engkau bila kamu melakukan apa yang kamu larang itu. Qala, berkata Syekh Al-Imam tadi, wa'lam annal 'alima alladhi tanja'u mau'izatuhu wa tu'assiru kalimatuhu huwa alladhi salahat minhu niyyatu wa hazal wirasatan nabawiyyah. Orang alim yang berguna pepadahnya, berbekas kalimatnya, dialah orang yang bagus daripadanya itu niat dan mendapatkan warisan kenabian. Qala ba'duhum idza sadaratil mau'izatu minal qalbi, bila timbul itu nasihat dari hati, waqa'at fi wasatil qalbi, dia akan jatuh di tengah-tengah hati pendengarnya. Wa idza sadarat min zahiril lisan, bila mana timbul nasihat itu hanya dari lisannya, lam tujawizil azan, dia tidak melewati akan telinga pendengarnya. Wakila li ba'dihim, dan dikatakan bagi sebagian mereka, ma balu ulama salaf kanat tu'assiru mau'izatuhum, apakah keadaannya ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu kala adalah berbekas nasihat mereka. Walaisa kadzalik ulamaul waqti, bukan seperti demikian ulama-ulama sekarang. Orang-orang bahari itu kalau memberikan nasihat berbekas. Kenapa orang-orang sekarang memberikan nasihat itu kadang berbekas? Faqala, berkata ba'duhum tadi, sababu dzalik, sebabnya anna ulama as-salaf, bahwa ulama-ulama dahulu itu kanu aikaza, mereka jaga, mereka mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Wan nasu niyam, sedangkan manusia itu guring. Manusia niam. Wal mustawqizu, orang yang jaga, orang yang mengamalkan ilmunya, yuqizun naima, dia bisa membangunkan orang yang guring itu. Nah, wa ulamaul waqti, sedangkan ulama sekarang niyamun, tidur, tidak mengamalkan ilmunya. Wan nasu mauta, dan manusia sekarang bukan hanya guring, matian. Wan naim, orang nang tidur itu, orang nang tidak mengamalkan ilmunya itu, la yuqizul mayyita, tidak akan bisa membangunkan orang yang sudah mati. Intah. Wa qala ba'duhum ma ma'nahu, fayajibu 'alal muzakkir, wajib atas orang yang memberikan peringatan, penceramah. Wal muzakkar, wajib atas orang yang diceramahi, ayya'mala, bahwa kedua-duanya itu mengamalkan bimuqtadat tazkirah, dengan tuntutan peringatan itu. Baik nang mengingati, baik nang diingati, sama-sama diwajibkan mengamalkan. Wa ayyatahaffaza, dan bahwa menjaga kedua-duanya, min adamil mubalati biha, dari tiada peduli dengan tazkirah itu.
li'alla yakuna, agar tidak adalah keduanya muzakkir muzakkar tadi himaraini, dua himar, min humuri jahannam, daripada himar-himar jahannam. Ammal muzakkir alladzi lam ya'mal, adapun orang yang mengingati, yang menceramahi, alladzi lam ya'mal, yang tidak mengamalkan, palidalalati sunnah ala dzalik, sunnah menjelaskan demikian. Wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa pinnar, maka dilemparkan dia pada neraka. Patandaliku aktabuhu, maka terburai seluruh isi perutnya. Payaduru biha pinnar, dia berputar dengan isi perutnya itu di neraka. Kama yadurul himar, sebagaimana berputarnya himar birraha, di batu penggilingan. Fayatufu bihi ahlun nar, maka mengelilingi dengan laki-laki itu orang neraka. Fayakulun, orang neraka berkata, ai fulan ma asabak, kenapa engkau? Apa yang menimpa engkau? Alam takun ta'muruna bil khair, adakah engkau dalam dunia menyuruh kami berbuat baik, wa tanhana, melarang kami anisar, dari kejahatan? Fayaqulu, berkata laki-laki tadi, kuntu amurukum bil khair, aku menyuruh kamu dengan kebaikan, menyuruh kamu dengan beribadah, nyuruh kamu dengan takwa, nyuruh kamu dengan sedekah, nyuruh kamu dengan banyak-banyak membaca ini, membaca itu. Wala atihi, tapi aku tidak melakukannya. Wala atihi, tapi aku tidak mendatangkannya. Wa anhaakum anisar, dan aku melarang kalian dari kejahatan. Wa atihi, dan aku sendiri melakukannya. Nah, itu akibat muzakkir yang kada peduli dengan tazkirah. Wa ammal muzakkarul mu'rid, adapun orang yang diingati, yang diceramahi, yang berpaling, nang diceramahi tapi kada mengamalkan dengan ceramahnya. Pali qaulihi ta'ala, fama lahum anit tazkirati mu'ridin, sesuatu apakah mereka itu berpaling daripada peringatan. Ka'annahum humurun mustampirah, seolah-olah mereka itu himar-himar yang lari. Parrat min kaswarah, lari daripada binatang buas. Wal ibratu, bermula ibarat bi umumil alfaz, dengan umumnya lafaz firman Allah tadi, la bi khususil asbab, bukan dengan khususnya asbabun nuzul itu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu ja'ahu rajulun, datang kepada Ibnu Abbas seorang laki-laki. Faqala lahu, laki-laki tadi berkata kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, inni uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Ibnu Abbas, ulun hendak berceramah. Faqala Ibnu Abbas, awa balagta dzalik, sangguplah ikam jam itu, sampailah ikam jam itu. Faqala arju, mudahan naik awak. Qala, jar Ibnu Abbas, fa illam takhsha, jikalau engkau tidak takut, an tabtadhiha, bahwa engkau mendapat malu, kalau engkau tidak khawatir mendapat malu, bi salasati ahrufin, dengan 3 huruf, min kitabillah faf'al, menikam sanggup menghadapi 3 ayat Tuhan ini, perbuat aja, ayo kamu berceramah. Qala wa ma hiya, apa yang 3 itu? Qala Ibnu Abbas, qauluhu ta'ala, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh orang dengan kebaikan tapi kamu sendiri lupa akan diri kamu? Al-ayat. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan yang kalian tidak memperbuatnya? Wa qauluhu ta'ala anil abdis salih Syuaib alaihi salam, wa ma uridu an ukhalifakum, tidaklah aku menghendaki menyalahi kalian, ila ma anhakum anhu, kepada yang aku larang kalian daripadanya itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Al-babu tasi', bab yang ke-9 bil hikmah, mengenai al-hikmah. Wa fihi muqaddimatun, pada ini bab ada muqaddimahnya, wasittatu fusulin, dan 6 pasal-pasalnya. Al-muqaddimatu, muqaddimahnya, fi maknal hikmah, apakah yang dimaksud dengan hikmah itu, wa fadliha, dan keutamaannya. Al-faslul awal fi hikami Luqman al-Hakim alaihi salam. Al-faslu tsani fi uyunil hikmah al-ma'thurah min kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsalis min al-hikamil marwiyah an a'immati ahlil baiti alaihimus salam. Al-faslur rabi nawadiru min hikamil imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-faslul khamis nubazun min hikamis salaf radhiyallahu anhum. Al-faslu sadis fi ba'dil hikamil ma'thurah an jama'atin minas sadatil alawiyah. Muqaddimatun fi ma'nal hikmah wa fadliha. Qala Allah tabarak wa ta'ala yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan al-hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya kalau seluruh manusia diberi Allah al-hikmah. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi al-hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Nah, apa dimaksud dengan al-hikmah itu? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahda muslimun li akhihi hadiyatan afdala min kalimati hikmatin taziduhu huda au tarudduhu ar-rada. Tidak memberi hadiah seorang muslim bagi saudaranya hadiah yang lebih afdal daripada satu kalimat hikmah. Yang satu kalimat hikmah itu menambahkan kepada saudaranya petunjuk atau menolak akan dia daripada kehinaan. Artinya paling afdal pemberian kita kepada saudara kita muslim adalah pemberian berupa kalimat hikmah. Kalimat hikmah itu menambah hidayah kepadanya atau menjauhkan kehinaan daripadanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnatain, tidak boleh kita kapingin kecuali pada 2 hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang diberi Allah harta, Allah kuasakan dia laki-laki itu atas menghabiskan hartanya pada kebenaran. Nah, ayo kita kepingin ada orang sugih tapi hartanya dia korbankan untuk sabilillah. Nah, ayo kita kepingin hendak jadi orang jam itu. Kita kada boleh kepingin kepada orang, kecuali 2 ikong nang boleh kita kepingini. 1, orang nang diberi Allah harta, nang dia gunakan hartanya fisabilillah di jalan Allah. Nah, kita hendak jadi macam itu, bagus. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, seseorang yang diberi Allah hikmah, dia memutuskan dengan hikmah itu dan mengajarkannya. Orang yang diberi Allah hikmah, dia bisa mengelolanya. Kita kepingin hendak jadi orang seperti itu, nah itu baik. Lain pada 2 orang itu kita kada boleh mengapingini. Lah, kada boleh artinya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ma'nal hadis la ghibtata mahbubatun, tidak ada kapingin yang dicintai, yang disukai Allah, illa kecuali pihatainil khaslataini, kecuali pada 2 ini perkara, wa ma bi ma'nahuma, dan yang semakna keduanya. Wal hikmatu, hikmah itu artinya banyak pendapat ulama. Saya ulama mengatakan ini artinya, saya itu artinya, macam-macam. Nah,
kullu ma mana'a minal jahli wa zajara anil kabih. Tiap-tiap sesuatu yang mencegah daripada kebuduhan dan mencegah daripada yang jahat, itu ngarannya adalah hikmah. Nah, apakah bentuknya? Dengan sesuatu itu kita terhindar dari kebuduhan. Dengan sesuatu itu kita terhindar daripada kehinaan. Nah, sesuatu itu ngarannya adalah al-hikmah. Kadang-kadang kita mengerti ada satu kejadian, apakah kita ambil hikmahnya aja jar. Nah, itu lain pulang itu. Hikmah itu artinya adalah menurut pendapat salah seorang ulama, Imam Nawawi, sesuatu yang mencegah kita dari kebuduhan dan mencegah kita daripada kejahatan. Wa qala, dan berkata lagi beliau bi maudhi'in akhara, pada tempat yang lain, al hikmatu, hikmah itu artinya adalah ibaratun, ibarat anil ilmil muttasifi bil ahkam, daripada ilmu yang bersifat dengan hukum-hukum, al mustamili, yang mencakup alal ma'rifati, atas ma'rifat billah, dengan Allah tabarak wa ta'ala, al mashubi, yang disertai binafadil basirah, dengan lulusnya tembusnya mata hati, wa tahdzibin nafsi, dan membersihkan diri, wa tahqiqil haq, mewujudkan kebenaran, wal amali bihi, mengamalkan dengan kebenaran, wasaddi, mencegah anittiba'il hawa wal batil, dari mengikuti hawa dan kebatilan, wal hakim, orang yang diberi hikmah, man lahu dzalik, orang yang baginya demikian. Nah, jadi kalau di sini artinya bahwa hikmah itu adalah bagian dari ilmu. Setiap hikmah itu pasti ilmu. Tapi setiap ilmu belum tentu disebut hikmah. Karena hikmah itu ilmu yang khusus. Ilmu yang dengannya itu kita bisa mengetahui segala hukum. Ilmu yang dengannya kita bisa ma'rifat dengan Allah. Ilmu yang dengannya kita bisa tembus mata hati kita. Ilmu yang dengannya kita bisa membersihkan diri, mewujudkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, menjauhi mengikuti hawa nafsu. Nah, itu artinya adalah hikmah. Makanya tadi Tuhan, wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia diberi kebaikan yang banyak. Wa qala Abu Bakrin ibnu Duraidin, kullu kalimatin wa'azatka wa zajaratka aw da'atka ila makrumatin aw nahatka an kabihin fahiya hikmatun wa hikam. Tiap-tiap kalimat yang menasihati engkau, yang mencegah engkau, atau mengajak engkau kepada kemuliaan, atau mencegah engkau dari kejahatan, itu kalimat namanya adalah hikmah, wa hikamun, dan hikmah-hikmah. Kitab hikam jar, itu artinya kitab yang berisi kumpulan hikmah-hikmah. Karena hikam itu jamak daripada hikmah. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasy-syi'ri hikmatan, bahwa sebagian dari syair itu ada yang hikmah. Orang tuh ada kadang-kadang mendengar sebuah syair, mendengar sebuah lagu, jadi insaf, jadi menangis, jadi sadar, tobat kepada Allah gara-gara mendengar sebuah syair. Nah, makanya sebagian syair itu ada yang punya hikmah. Inna minasy-syi'ri hikmatan wa bi ba'dir riwayat hukma wallahu a'lam. Intaha min syarhi Muslim. Wa qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, al hikmatu, hikmah itu hiyal ilmu wal amal. Ini menurut Ibnu Qutaibah, hikmah itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Artinya orang yang diberi Allah ilmu, kemudian diberi Allah taufik untuk mengamalkan ilmu itu, rangkuman keduanya disebut hikmah. Wala yakunur rajulu hakima
tidaklah seseorang laki-laki itu dikatakan punya hikmah hatta yajma'ahuma, sehingga dia bisa menghimpunkan antara ilmu dan amal. Wa minal atharil marwiyah 'anil a'immah fil hikam ma dzakarahu al-imam asy-Sya'rani fi tanbihil mughtarrin qala kana Abul Hasan al-Harawi rahimahullah yaqul tahijul hikmatu min arba'i khisalin, keluar itu hikmah dari 4 perkara. An-nadami 'ala dzambi, menyesal atas dosa. Wal isti'dad lil maut, bersiap-siap untuk kematian. Wa khuluwil batni, kosong perut. Wa suhbatiz zuhad fid dunya, bersahabat dengan orang-orang zuhud dalam dunia. Itu mendatangkan hikmah. Disitulah sumbernya hikmah. Kita menyesali dosa yang pernah kita lakukan, itu memancing untuk Allah memberi hikmah. Kita mempersiapkan sesuatu untuk kematian kita, itu mendatangkan hikmah. Kita mampu menahan lapar, mendatangkan hikmah. Kita berkawan dengan orang-orang yang zuhud pada dunia, itu pun mendatangkan hikmah. Wa kana Sufyan Az-Tsauri rahimahullah yaqul istaghala Muhammad ibnu Yusuf rahimahullah bil ibadah fa awrasathul hikmata. Bekerja Muhammad bin Yusuf dengan ibadah, fa awrasathul hikmata, maka ibadahnya menimbulkan hikmah. Wastaghalna bi kitabatil ilm, kami bekerja dengan menulis ilmu, fa awrasatnal khusumat, menimbulkan akan kami pertengkaran, yakni beliau menghendaki bidzalik al-jadala, perdebatan. Wa kana Yahya bin Mu'az yaqul tahwil hikmatu minas sama, hikmah itu turun dari langit. Pala tanzilu, hikmah kada turun ala qalbin, atas hati, fihi hadhil arba'ul khisal, yang pada hati itu ada 4 hal. Orang yang dalam hatinya ada salah satu antara 4 ini, kada mau dituruni hikmah dari Allah. Pertama, ar-rukun ila dunia, hatinya mencintai dunia, itu kada akan dapat hikmah. Yang kedua, wa hamlu hammi ghadin, menanggung pikiran untuk isuk. Isuk kayak bagaimana, kayak apa hidupku, isuk kena kayak apa daganganku, isuk kena kayak apa keadaanku. Kadang menyerahkan kepada Allah. Bila hati memikirkan yang macam itu aja, kadang akan diberi Allah hikmah. Yang ketiga, wa hasadun li akhin, dengki kepada saudara muslim muslimah. Hati yang dengki kadang akan mau diberi Allah hikmah. Yang keempat, wa hubbu syarafin 'alan nas, suka dimuliakan atas manusia. Orang yang kepingin dimuliakan manusia, kada akan dapat hikmah. Paman kana fi khaslatun min hadhihi, orang yang padanya satu dari ini yang 4, fala tadkhulu qalbahu hikmatun, tidak akan masuk ke dalam hatinya hikmah. Intah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa qala Abu Utsman al-Hiri rahimahullah, man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'la nataqa bil hikmah. Barang siapa yang menjadikan sunnah sebagai pemimpin atas dirinya, perkataan dan perbuatannya, maka dia akan mampu bertutur kata dengan hikmah. Orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Rasul itu mewariskan, dia bisa menuturkan kata-kata hikmah. Wa man ammaral hawa ala nafsi, barang siapa yang menjadikan hawa pemimpin atas dirinya, nataqa bil bid'ah, dia akan bertutur kata dengan bid'ah.
dia akan bertutur kata dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Wa qala Isa alaihi salam li ashabih, Nabi Isa berkata bagi sahabatnya, aina tambutul habbah. Dan Nabi Isa, di mana tumbuhnya itu biji-bijian? Di rumah enggak tumbuhnya? Kalau mereka berkata fil ardi, di tanah. Biji-bijian tumbuhnya di tanah. Qala, berkata Nabi Isa, kadzalikal hikmatu, demikian pula al-hikmah, la tanbutu, tidak akan tumbuh illa fi qalbin, kecuali pada hati, mislil ardi, seperti bumi. Yakni maksudnya mutawadhi'in, hati yang tawadhu, munkasirin, yang selalu kalah, bi ghayati dzulli wal ibtiqar, pada kesudahan, kehinaan dan keberhajatan. Hati yang selalu rendah, hina, merasakan kefakiran kepada Allah, itulah hati yang mau dituruni atau ditumbuhi ilmu al-hikmah tadi. Haditsun wa hikayatun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu tazidu syarifa syarafa. Al-hikmah, ilmu. Al-hikmah menambah orang yang mulia kemuliaan. Orang itu sudah mulia, diberi Allah pulanginya hikmah, menjadi lebih mulia. Jadi ilmu hikmah itu adalah ilmu yang benar-benar langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tanpa melalui perantara. Kalau kita membaca buku, banyak menghafal kata-kata hikmah, kalau kita bisa ceramah, itu lain dapat ilmu hikmah ngarannya, itu membaca buku. Ini dengan sendirinya keluar dari hati kita, keluar di mulut kata-kata yang menyentuh, kata-kata hikmah. Jadi bukan didapat dari hafalan kitab-kitab lain. Orang yang mulia diberi Allah pulang ala hikmah, tambah kemuliaannya. Wa tarfa'ul 'abdal mamluka, dan al hikmah itu mengangkat seorang budak. Orang itu budak sahaya, diberi Allah ilmu hikmah, dia menjadi tinggi. Hatta tujlisahu, sehingga al-hikmah tadi mendudukkan dia majalisal muluk, ke tempat duduk para raja. Oleh karena dia banyak diberi Allah ilmu hikmah, akhirnya kedudukannya sekedudukan dengan para raja, padahal dia seorang budak sahaya. Zakaral Imam Al-Ghazali fil Ihya an Salim ibni Abil Ja'di qala ishtarani maulaya bi 300 dirhamin wa a'taqani. Salim bin Abil Ja'di berkata, tuanku membeli aku 300 dirham. Kan budak ini diperjualbelikan. Budak itu adalah hukuman akibat kekafiran. Orang kafir yang didakwahi Islam, kadang mau masuk Islam, diperangi, kalah, menyerah, dijadikan budak. Jadi budak itu akibat dia kafir, hukumannya jadi budak. Itu diperjualbelikan di toko-toko. Nah, termasuk budak adalah Salim bin Abil Ja'di. Dibeli oleh seorang tuan 300 dirham. Wa a'taqani, dan dia merdekakan aku. Habisnya budak ini sejak Raja Faisal. Beliau dikenal orang yang membebaskan perbudakan, antara lain Faisal. Jadi sebelum Raja Faisal itu di Makkah, masih banyak orang berjual budak-budak itu. Begitu Salim dibebaskan, faqultu, aku berkata dalam hati Salim nih, bi ayyi syai'in ahtarifu, aku ini begawin apa? Kan sama saja jadi budak,
semasa manusia menjadi budak, apapun pekerjaan yang didapatnya hasilnya 100% untuk tuan. Itu budak. Apapun yang dikerjakannya, berapapun hasilnya, sedikit pun dia akan memiliki, diserahkan pol kepada ampunnya budak tuannya. Nah, begitu dia merdeka, dibebaskan dari perbudakan, apapun yang dia dapatkan dari usahanya untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang aku bekerja apa? Sesudah merdeka ini, ujar Salim. Bahtarabtu bil ilmi. Aku bekerja ilmu aja sudah. Mengaji artinya. Baik nuntut ilmu, dagang kalau ada modalnya. Jadi suruhan orang, belabasan jadi suruhan orang, udah jadi budak. Lebih baik nuntut ilmu. Pama tamat sanatun, kada sampai setahun nuntut ilmu. Hatta atani amirul Madinah zairan, sehingga datang kepadaku gubernur Madinah hendak bailang. Palam adzan lahu, kada aku beri izin dia mailangi aku. Ada sampai setahun nuntut ilmu, akhirnya orang-orang besar pun datang hendak bailang, hendak ziarah kepadanya berkat ilmu. Wa dzakara al-Imam Ali bin Hasan al-Attas fi kitabih al-Qirtas anna Syekh Yaqut al-Habashi. Syekh Yaqut al-Habashi. Al-Habashi ini bukan marga daripada Habaib. Habashi ini artinya orang Habasah. Karena Yaqut ini bukan dari kalangan Habaib, beliau orang Habasah. Syekh Yaqut al-Habashi dakhala alaihi syaripun bi thiyabin rassatin, bailang kepada beliau seorang habib dengan pakaian yang hina, cumpang camping. Bailang kepada Syekh Yaqut ini seorang habib dengan pakaian cumpang camping. Wa wajadahu bithiyabin aliyatin ghaliyah, menjumpai si Habib tadi lawan Yaqut tadi dengan pakaian yang mewah yang mahal. Syekh Yaqut ini pakaiannya mahal, mewah. Faqala syarib, ujar si Habib tadi, anta ya tha'labas syafair, ya musyaqqaqal hawafir. Itu merupakan panggilan-panggilan yang menghinakan. Abdun bihadal hal, engkau ini seorang hamba biasa, manusia biasa, pakaian seperti ini mewahnya. Wa ana syarifun, sedangkan aku seorang syarif, bihadal hal, pakaianku seperti ini. Faqala Yaqut, ujar Yaqut, la'allaka nahajta manhaja abai, fahasibuka minhum wa anzaluka manzilatahum. Kenapa aku serba mahal, serba mewah, sedangkan engkau wahai syarif serba cumpang camping? Barangkali engkau mencontoh perjalanan nenek moyangku, maka mereka mengira engkau termasuk bubuhan nenek moyangku dan menempatkan engkau pada tempat nenek moyangku. Barangkali ikam kelakuan ikam mencontoh nenek moyangku orang Habasah situ. Wa nahajtu ana manhaja abaik, sedangkan aku menjalani jalan nenek moyang engkau. Sedangkan aku mencontoh nenek moyang engkau. Fahasibuni minhum, maka mereka menyangka aku termasuk mereka. Wa anzaluni manzilatahum, dan mereka menempatkan aku pada tempat mereka. Babakas syarif, maka menangislah syarif tadi. Wa atadzala lahu, dan minta uzur, minta maaf bagi Syekh Yaqut al-Habashi tadi. Nah, perkataan beliau seperti itu bisa digolongkan al-hikmah. Al-hikmah. Wa waqa'a lahu aidan annahu dakhala alaihi syarifun, dan terjadi pula bagi Syekh Yaqut al-Habashi atau al-Arsi annahu dakhala alaihi syarifun, bahwa bailang atas sidin seorang syarif. Para annasa, syarif tadi atau habib tadi melihat manusia
yuqabbiluna rijlahu, menciumi lawan batis Syekh Yakut tadi. Rahatan Syarif ini beilang ke rumah Syekh Yakut, manusia-manusia menciumi ka batis lawan Yakut itu. Wala yaltafituna ilahi huwa, sedangkan manusia kadang menulih kepada Syarif tadi. Fa akhaza bi nafsihi min zalik, maka mengambillah pada dirinya yang demikian. Artinya kecewa. Syarif tadi kecewa. Ini Syekh Yakut dicimi orang batis, kenapa aku kada? Faqala lahu Yakut, ujar Syekh Yakut, ya sayyidi wahai sayyidi, innaka wari'i, bahwa kaki tanganku nih, lau kutiat andai dipotong-potong, la tusawi dirhamaini pisuk, kada berharga 2 dirham dijual di pasar. Tanganku batisku dipotong-potong jual kada payu 2 dirham. Walakinni, tetapi aku, ujar Yakut, lamma tabi'tu salafakat tahir, manakala aku mengikuti nenek moyang engkau yang suci, iktasabtu syaraf, aku dapat kemuliaan. Wa anta lamma khalabta salafaka bi akhlaqihim, sedangkan engkau manakala menyalahi engkau akan nenek engkau yang suci bi akhlaqihim, pada akhlak mereka, wa takhallaqta birrazail, engkau berakhlak dengan akhlak yang hina, uhinta, engkau dihinakan orang. Pasal kata Syarif, maka diamlah Syarif tadi, walam yarudda jawaba, dan tidak menjawab satu jawaban juga pun. Nah, perkataan beliau termasuk al-hikmah juga ngarannya. Wa kana Syekh Yakut al-mazkur, Syekh Yakut yang disebutkan tadi, min akabiri talamid Syekh Abil Abbas al-Mursi, termasuk tokoh daripada murid Abil Abbas al-Mursi. Ini seangkatan lawan pengarang hikam Ibnu Athaillah Sakandari, sama-sama murid dari Abil Abbas al-Mursi. Abil Abbas murid daripada Abul Hasan Asy-Syadzili. Wa qad sammahu syaikhuhu, menamai akan Yakut oleh gurunya, guru nang mengarani Abul Abbas biyakutil arsi, Yakut aras. Jadi guru menambah gelar lawan si Yakut nih, arsi bertambah aras. Kenapa guru mengarani bertambah dintu arsi aras? Li'anna qalbahu, karena hatinya Yakut ini kana daiman, selalu yanzuru ilal arsi, memandang kepada aras Allah Subhanahu wa taala. Karena Yakut nih hatinya bisa memandang aras Allah. Laisa fil ardi, tidak ada di bumi ini, illa badanuhu, hanya badan jasmaninya aja. Jadi Yakut itu manusia yang hanya awaknya di bumi, tapi hatinya di aras Allah Subhanahu wa taala. Lalu gurunya memberi gelar Yakut al-Arsi, asal Yakut al-Habasi. Mata Syekh Yakutun, wafat Syekh Yakut ini bil Iskandariyah, di Iskandariyah, sanata sab'i mi'atin wa sab'in, pada tahun 707. Intaha zakara dzalika kullahu, menyebutkan akan yang demikian seluruhnya oleh Habib siapa tadi, Ali bin Hasan al-Attas di Kitabil Qirtas, dalam kitab Al-Qirtas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Al-faslul awwal fi hikami Luqman al-Hakim alaihi salam, tentang hikmah-hikmah dari Luqman al-Hakim. Qala al-Qurtubi, kana Luqman ibn ukhti Ayyub alaihi salam. Luqman Hakim itu anak dari perempuan dan sanak Nabi Ayyub. Jadi kamanakan Nabi Ayyub Luqman ini hitungannya. Asya al-fa'am, Luqman itu hidup 1000 tahun umurnya. Asya al-fa'am,
umurnya 1000 tahun. Wattafaqal ulama, sepakat ulama annahu bahwa Luqmanul Hakim itu ghairu nabiyyin, bukan nabi. Wa qala Ikrimah wa Sya'bi, tetapi ada yang berkata Ikrimah dan Imam Sya'bi, innahu nabiyyun, Luqman itu nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda fi haqqihi, tentang Luqman. Ujar Nabi kita, karena Luqman itu adalah abdan hamba, kasirat tafakkur, yang banyak bertafakkur. Hasanal yakin, baik yakinnya. Ahabballaha ta'ala, dia cinta kepada Allah. Fa'ahabbahu, Allah pun cinta kepadanya. Wa manna alaih, Allah berikan nikmat atas Luqman bil hikmah, dengan hikmah. Zakarahu fi nuzhatil majalis. Wa qala fi hasyiatil jamal 'alal jalalain, kana Luqman al-Hakim yuwaziru Dawud alaihi salam. Luqman al-Hakim itu menjadi menteri bagi Nabi Daud, li hikmatihi, karena dia ada punya hikmah. Karena Nabi Daud raja, salah satu menterinya Luqman al-Hakim. Wakila, dikatakan orang, kana adalah Luqman itu ra'iya ghanamin, pengembala kambing. Ruwiya annahu, diriwayatkan bahwasanya laqiyahu rajulun, menemui akan Luqman seorang laki-laki. Wa huwa Luqman yatakallamu bil hikmah, Luqman berbicara dengan ilmu hikmah. Faqala, berkata laki-laki tadi, alasta fulanan ar-ra'iyah, ikam ialah orang pengembala kambing ini tuh. Qala bala, bujur aja Luqman. Qala, laki-laki tadi pulang, bima balagta ma balagta, dengan apa engkau sampai sehebat itu? Apa amalannya bisa sampai macam itu, diberi Allah ilmu hikmah? Qala, Luqman menjawab, pertama bisidqil hadis, dengan jujur berbicara. Yang kedua wa'ada'il amanah, dengan menunaikan amanat orang. Yang ketiga wa tarki ma la ya'nini, meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Itu amalannya, sehingga Allah memberi dia ilmu hikmah tadi. Wa min hikamihi alaihi salam, setengah daripada hikmahnya Luqman, wasiyatuhu, wasiat Luqman al-jami'atu, yang menghimpunkan, yang mencakup, libnihi, bagi putranya, minha min wasiyatihi qauluhu, ya bunayya, ujar Luqman, wahai anakku, ittakhiz taqwallah ta'ala tijaratan, jadikanlah takwa kepada Allah itu perdagangan. Ya'tika ribhu min ghairi bidha'ah, datang kepada engkau keuntungan tanpa melalui barangnya, tanpa melalui barang. Artinya orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepadanya rezeki tanpa berusaha duniawi. Ya bunayya, hai anakku, jar Luqman, la takun a'jaza min hadzal dik, wahai anakku, janganlah kamu menjadi lebih lemah daripada ini ayam. Alladzi yusawwitu bil ashar, yang dia berteriak di waktu sahur. Wa anta naimun ala firasik, sedangkan engkau masih tidur di hamparan engkau. Ikam jangan kalah lawan hayam. Hayam sahur bangun. Nah, bahasa kita macam itu. Ya bunayya, hai anakku, la tuakhirit taubata, jangan kamu perlambat tobat. La tuakhirit taubata, fa innal mauta yagti bagtatan, bahwa kematian itu datangnya mendadak. Kematian itu datangnya kada bisa diprediksi apabila.
Ya bunayya, hai anakku, ma nadimtu ala samti qattu. Hai anakku, aku tidak pernah menyesal atas berdiam selamanya. Aku kada pernah menyesal, kenapa aku berdiam tadi, kada pernah aku menyesal. Fa innal kalam, karena berbicara, idza kana min fiddatin, bila berbicara itu perak, karena sukut min zahabin, maka diam adalah emas. Itu kata-kata mutiara, hikmah. Ya bunayya, hai anakku, i'tazili syarr kaima ya'taziluka. Jauhilah kejahatan agar dia menjauhi engkau. Fa inna syarr li syarri khalapun, karena kejahatan bagi kejahatan silih berganti. Ya bunayya, hai anakku, alaika bimajalisil ulama, hai anakku, lazimilah majlisnya ulama. Wastami' kalamal hukama, dengarkan perkataan orang-orang ahli hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita, sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maytata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, biwabilil matar, dengan air hujan. Ya bunayya, hai anakku, la ya'kul ta'amaka illal atqiya, hai anakku, jangan memakan makanan engkau kecuali orang yang takwa. Jangan memakan makanan engkau kecuali orang yang takwa. Jangan hendak memberi makani orang nang kada takwa artinya. Sebabnya apa? Orang nang takwa itu kita beri makan, awaknya jadi kuat, gawiannya beribadah. Kita dapat pahalanya. Orang nang kada takwa, gawiannya maksiat, kita beri makan, awaknya kuat, dilakukannya maksiat, kita pun dapat juga ganjarannya. Nah, jadi jangan sembarang mentraktir manusia diitihi orangnya. Nah, anggaran menyamanakan lawan seorang. La ya'kul ta'amaka illal atqiya, jangan hendak memakan makanan engkau kecuali orang takwa. Wasyawir fi amrikal ulama, dan berundinglah, minta pendapatlah dalam urusan engkau kepada para ulama. Ya bunayya, hai anakku, innad dunya, bahwasanya dunia, bahrun amik, dunia ini lautan yang dalam. Qad gharika fihi nasun katsir, sungguh tenggelam pada dunia ini manusia yang banyak. Faj'al safinataka fiha taqwallah, jadikanlah kapal engkau pada dunia itu takwa. Wa haswahal imana bihi, isinya kapal itu al imana bihi, iman dengan Allah. Wa syira'aha, dan tali kapal at-tawakkul 'ala Allah, tawakkul atas Allah. La'allaka tanju, niscaya engkau selamat daripada tenggelam dalam lautan dunia itu. Ya bunayya, hai anakku, inni hamaltul jandala wal hadida falam ahmil syai'an asqala min jarisu. Hai anakku, aku pernah membawa batu yang besar, aku pernah membawa besi, tidak pernah aku bawa sesuatu yang lebih berat, yang aku tanggung lebih berat daripada menanggung beratnya beban bertetangga lawan orang yang jahat. Bertetangga orang jahat itu bebannya lebih berat daripada membawa batu, membawa besi. Wazuqtul mararati kullaha, aku pernah merasakan yang pahit seluruhnya. Falam azuk asyadda minal fakri, maka tidak aku rasakan yang lebih pahit daripada kefakiran. Artinya keberhajatan kepada manusia. Yang paling pahit. pahit. Itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit itu apabila kita hidup berhajat kepada manusia. Yang paling pahit
Ya bunayya, hai anakku, innal hikmata, bahwa ilmu hikmah, ajlasatil masakina majalisal muluk. Ilmu hikmah itu mendudukkan orang miskin sekedudukan raja. Orangnya miskin, tapi karena dia punya ilmu hikmah, duduknya sekedudukan dengan raja. Diperlukan oleh orang-orang banyak. Ya bunayya, hai anakku, la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'amala bima ta'lam. Hai anakku, jangan kau belajar sesuatu yang kau belum tahu sehingga kau amalkan sesuatu yang kamu sudah tahu. Ya bunayya, hai anakku, in idza aradta an tu'akhiya rajulan, hai anakku, bila engkau hendak mengangkat dang sanak lawan seseorang. Bila engkau hendak mengangkat dang sanak lawan seseorang, fa'agdibhu qabla dzalik, buatlah dia marah sebelumnya. Ulah gara-gara supaya ingin sarik. Fa in ansafaka inda ghadabi, jikalau dia menginsafkan engkau ketika marah. Artinya kalau kita buat marah tapi inya kada marah lawan kita, ulah nang sanak angkat. Wa illa, jikalau tidak demikian, fahzarhu, maka takutilah akan dia. Ya bunayya, hai anakku, awid lisanaka antakula, hai anakku, biasakan lisan engkau mengucap Allahumma ghfirli. Di manakah Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, atau rabbi ghfirli, rabbi ghfirli. Kada berhitung-hitungan. Ampuni ulun artinya. Fa inna lillahi sa'atin, karena Allah ada mempunyai waktu-waktu la turaddu, yang tidak ditolak doa. Ighfirli ya Rabb, ampuni ulun hai Tuhan. Pasta kana waktu nang mustajab, habis dosa kita. Ya bunayya iyyaka waddaina, hai anakku, aku takuti engkau berhutang. Fa innahu zullun bin nahar, berhutang itu kehinaan di siang hari. Wa hammun bil lail, kesedihan di malam hari. Turun pada rumah supan betamuan orang nang menghutangi, malam mikiran kayak apa kan isuk berusia betamuan lawan nang menghutangi. Ya bunayya, hai anakku, urjullaha raja'an la yujri'uka ala ma'siyati, hai anakku, berharaplah kamu kepada Allah akan harapan yang tidak membuat engkau berani atas maksiat kepadanya. Ayo ya kita berharap rahmat Allah, kita berharap dapat ampunan Allah, kita berharap dapat anugerah Allah, tapi jangan sampai harapan kita itu membuat kita berani melakukan dosa. Wa khafillaha khawfan la yu'ayyisuka mir rahmati, dan takutlah kamu kepada Allah akan sebagai takut yang tidak memutus asakan engkau min rahmatih, daripada rahmatnya. Intaha mulakhasan min hasyiatil jamal. Wa minal ma'sur anhu qauluhu, setengah yang datang daripada Luqman, perkataan Luqman lagi, idzam tala'atil ma'iddatu, bila mana perut penuh dengan makanan minuman, namatil fikrah, pikir jadi tidur. Wa kharasatil hikmah, hikmah jadi bisu. Wa ka'adatil a'dha anil ibadah, dan duduk anggota dari ibadah, malas anggota daripada ibadah. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, annahu dafa'a ilaihi sayyiduhu syatan, bahwasanya menyerahkan kepada Luqman oleh tuannya seekor kambing. Wa qala lahu, ujar tuan lawan Luqman, ini kambingna, izbah, sembelih, wa'tini bi atyabi ma fiha, bawa kasih ini daging yang paling baik. Ini kambing sembelih, bawa kasih ini daging yang paling baik. Sembelih Luqman kambingnya. Fa'atahu bil qalbi wal lisan, dia datang kepada tuannya membawa hati dan lisan. Nah, daging yang paling baik wahai tuan, lisan lawan hati.
Summa ba'da ayyamin, kemudian sesudah berapa hari, dafa ilaihi syatan ukhra, tuannya menyerahkan lagi kepada Luqman kambing yang lain. Wa qala lahu, ujar tuan lawan Luqman, idbah, sembelih kambing ini. Wa'tini bi akhbathi ma fiha, bawa kasih ini daging yang paling jahat. Sembelih Luqman kambingnya. Fa'atahu, dia datangkan kepada tuannya, bil qalbi wal lisan, nah yang paling jahat hati lawan lisan juga. Fasa'alahu an zalik, nah apakah ini gituan? Semalam aku minta daging paling baik, ini juga yang paling jahat, ini juga. Faqala, ujar Luqman, huma atyabu syai'in, hati lawan lisan tuh paling baik. Iza taba, amunnya baik, amunnya baik itu paling baik sudah. Wa akhbathu syai'in, dan paling jahat sesuatu, idza khabusa, bila dia jahat. Orang jahat muntung paling kada baik, jahat hati makin kada baik lagi. Wa akhbathu syai'in idza khabusa, intaha. Al-faslu tsani fi uyunil hikmah al-ma'thurah min kalimihi sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.